Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan soal ulangan untuk nomor 11. Nomor terakhir untuk latihan bahasa Indonesia. Untuk nomor 11 ada sebuah bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Di sini disajikan sebuah bacaan yang terdapat 4 alinea. Ini 2 alinea untuk paragraf 1 dan 2. Ini untuk yang paragraf ketiga dan keempat. Tips dari Bu Petra agar kamu bisa membuat pertanyaan dan jawaban dari bacaan dengan tepat, kita harus analisis satu persatu dulu. Dari paragraf 1 apa yang bisa dibuat, kemudian baru lanjut ke paragraf 2 kalau sudah tidak bisa dibuat pertanyaan. Jadi kamu bisa mencarinya satu persatu dengan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, untuk paragraf 1 dulu. Nah, untuk paragraf 1 kita baca. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, kita lihat dari paragraf 1 ini kita bisa buat pertanyaan, yaitu dengan mencari informasi dari kalimat pertama dan kedua. Yang paling tepat karena di situ ada penyebabnya, maka buat rasakan dengan pertanyaan mengapa. Mengapa Indonesia mendapat julukan sebagai paru-paru dunia? Nah, di situ jelaskan karena punya banyak hutan yang luas, yang bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Maka Indonesia dijuluki sebagai negara paru-paru dunia. Berarti jawabannya ingat ya, karena di soal diminta untuk jawaban panjang, maka kamu juga harus menuliskan dengan panjang. Indonesia mendapat julukan sebagai paru-paru dunia karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas yang mampu mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Jadi bisa menghasilkan oksigen yang berlimpah. Sehingga Indonesia dapat mendapat julukan itu. Jadi, satu pertanyaan dan satu jawaban yang bisa kita cari dan bisa kita dapatkan dari paragraf pertama. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Kita baca dulu ya. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Sekarang kita lihat. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya bisa kita buat. Yang pertama, dari kalimat pertama dulu. Hutan kita semakin berkurang akibat ini. Bisa kalian buat dengan kata tanya mengapa. Mengapa hutan kita semakin berkurang? Karena ada kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Itu bisa. Atau kita bisa juga buat dengan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana kondisi hutan kita saat ini? Saat itu bagaimana kondisinya? Oh, kondisinya semakin berkurang, berarti ada penurunan. Ada menceritakan sebuah keadaan. Jadi tinggal pertanyaan dan jawabannya harus sesuai dan sesuai konteksnya ya. Karena tadi kata tanya mengapa sudah, maka kita lanjut aja ke bagaimana ya. Jadi dituliskan di situ bagaimana kondisi hutan Indonesia saat itu. Kondisi pada saat ini semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon sekalian. Silahkan kamu bisa buat dengan kata tanya mengapa. Kalau mengapa berarti mengapa hutan semakin berkurang? Jawabannya berarti hutan semakin berkurang karena kebakaran dan penebangan pohon di hutan. Silahkan
bisa 2 alternatif. Kita lanjut. Ke kalimat selanjutnya juga bisa dibuat pertanyaan. Kalimat selanjutnya ini, oleh karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Kita bisa gunakan dengan kata tanya siapa. Contohnya, siapa yang berusaha mengurangi kerusakan hutan? Itu dijelaskan, pemerintah dan rakyat. Karena kalau siapa itu menuju ke orang. Pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan lingkungan. Seperti itu. Jadi sudah 3 pertanyaan. Selanjutnya, kalimat selanjutnya pun juga bisa kita buat pertanyaan. Nah, dilihat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menanam kembali pohon di hutan. Bisa kita buat dengan kata tanya apa. Apa yang dilakukan pemerintah bersama rakyat dalam mengurangi kerusakan hutan? Nah, jawabannya pasti, lihat ya, jawaban panjangnya, yang dilakukan pemerintah bersama rakyat dalam mengurangi kerusakan hutan adalah menanam kembali pohon di lingkungan. Lanjut ke paragraf ketiga, kita lihat bacaannya dulu, baru kita buat pertanyaan. Nah, paragraf ketiga. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Jelas ya? Ada tanggal, berarti kapan? Nah, bisa langsung aja kita buat kapan peringatan Hari Menanam Pohon. Di situ dijelaskan, sudah ada jawabannya. Hari Menanam Pohon diperingati pada tanggal 28 November. Setiap pada tanggal 28 November. Ya, seperti itu. Lanjut ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya, peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Nah, itu juga bisa sejak juga menanyakan kapan, karena kapannya sudah berarti tidak usah kita buat lagi. Kemudian kalimat berikutnya lagi, Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ini juga bisa kita buat pertanyaan, misalnya dengan siapa juga bisa. Siapa yang melakukan penanaman? Itu jawabannya nanti Presiden, atau karena siapa tadi sudah, kita buat aja. Karena ada di taman hutan, berarti jelas menanyakan tempat. Di mana Presiden pada peringatan Hari Menanam Pohon itu melakukan penanaman pohon? Tentunya nanti jawabannya di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Jadi di sini kita bisa cari, kalau sudah didapatkan pada paragraf sebelumnya ada pertanyaan, berarti kita gunakan kata tanya yang lain. Presiden melakukan penanaman pohon pada peringatan Hari Menanam Pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Jawabannya lengkap ya. Kemudian kalimat selanjutnya, ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Jadi angka berarti berapa? Kata tanya berapa ya? Jadi berapa jumlah pohon yang ditanam di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan? Ada 10.000. Tapi tidak dijawab pendek, jawabannya panjang. Jumlah pohon yang ditanam di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan ada 10.000. Nah, setelah kamu hitung-hitung, ternyata sudah 7 kata tanya yang sudah kamu buat. Jadi ada berapa, kemudian ada di mana, ada kapan, ada siapa, ada apa, ada mengapa, ada bagaimana. Berarti sudah komplit semuanya. Jika sudah komplit, berarti tidak perlu ditambah. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan Bu Itra. Semoga cukup membantu kamu. Kamu bisa membuat kalimatnya lagi lebih dikembangkan juga boleh. Ini hanya sebuah contoh saja. Silahkan anak-anak bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kreativitas kalian. Tentunya kamu harus ingat, harus sesuai dengan isi bacaan. Sekian penjelasan dari Bu Itra. Terima kasih banyak karena kalian sudah melihat video
video pembelajaran hari ini.